Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova dengan NIM B94219091 akan menjelaskan hasil dari observasi saya dengan usaha mebel Al-Hikam. Pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah sejarah dari mebel Al-Hikam itu sendiri. Mebel ini didirikan pada tahun 2012 oleh Bapak Sakri, di mana beliau adalah pemilik dari mebel ini. Pada awal mulanya, mebel ini didirikan karena hobi beliau dalam mengukir atau membuat kreatifikasi dari barang dan terlebih pada rotan, ukiran kayu dan segala macamnya. Produk pertama yang beliau jual pada saat itu adalah sangkar burung. Kenapa sangkar burung? Karena di daerah Madura, terlebih di daerah yang terpencil, masih banyak masyarakat yang hobi memelihara burung. Walaupun saat ini pun di masyarakat luar juga suka memelihara burung, tapi jarang dalam desa itu sendiri suka memelihara burung. Dan beliau sering menjualnya kepada relasi-relasinya, di mana relasi-relasinya itu sendiri itu adalah teman-teman beliau pada saat di pondok pesantren. Dari situ beliau memiliki keinginan untuk mengembangkan usahanya ke bidang yang lebih serius, di mana beliau mulai memberanikan diri untuk membuka yang namanya usaha mebel. Uang yang beliau kumpulkan sendiri itu tidak semuanya dari uang beliau. Beliau pasti memiliki campur tangan dari teman-temannya, keluarganya dan segala macamnya. Strukturnya pun sendiri pada awalnya hanya keluarganya saja yang menjalankannya. Tapi seiring berkembangnya zaman, banyak orang yang mulai tertarik pada usaha beliau sehingga beliau pun memiliki karyawan yang selain keluarganya, yaitu saat ini bisa dihitung bahwa karyawan beliau ada 27 orang. Strategi dalam usaha mebel ini sendiri, mereka menggunakan strategi sistem just in time. Ini sesuai dengan tema yang saya presentasikan pada minggu kemarin kalau nggak salah, yaitu kelompok saya mendapatkan menjelaskan tentang just in time. Kenapa saya katakan bahwa usaha ini menggunakan sistem just in time? Karena usaha ini sendiri dari kriterianya dapat dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena usaha ini sendiri akan memproduksi barang jika ada permintaan. Maksud saya adalah jika ada permintaan atau ada orderan, misalkan dalam segi meja tulis, dalam perabotan rumah tangga dan segala macamnya, beliau akan membuat produk tersebut di saat udah ada uang DP atau uang muka 50% hingga 75%. Jadi usaha ini sangat bergantung kepada pemasok dari luar, maksudnya dari customer itu sendiri. Jika customer itu sendiri tidak deal pada awalnya, maka usaha ini sendiri tidak akan berani membuatkan produk, karena yang namanya usaha mebel dibutuhkan yang namanya banyak bahan. Jadi dari bahan kayu yang berkualitas, kualitas apa yang dia inginkan, apakah kayu jati, kayu cendana dan segala macamnya. Jadi mereka perlu yang namanya pemasok terlebih dahulu. Dan sistem just in time sendiri menggunakan yang strategi yang seperti itu. Produk apa saja yang diproduksi oleh usaha mebel Al-Hikam itu? Tentunya seperti produk dari usaha mebel yang lain, yang pastinya berbahan dasar kayu, rotan dan sejenisnya, yaitu seperti meja, kursi, meja makan, bukan sofa tapi kayak kursi santai gitu, lemari, kerangka tidur seperti ranjang dan segala macamnya. Yang pasti dalam usaha mebel ini sendiri hampir sama dengan usaha mebel yang ada di luaran sana. Kendala yang dihadapi oleh usaha mebel Al-Hikam yaitu terletak pada lokasi yang kurang strategis menurut saya. Kenapa? Karena lokasi dari usaha Al-Hikam itu sendiri terdapat pada
desa yang termasuk desa terpencil, di mana desa Mandung ini sendiri adalah desa yang ada di perbatasan antara Kabupaten Bangkalan dengan Kabupaten Sampang. Jadi berada di tengah-tengah dan termasuk terpencil. Jadi kendala dari usaha ini adalah letak lokasi yang kurang strategis, sehingga kurang banyak orang yang mengetahui bahwa di desa tersebut itu ada mebel, walaupun letak usaha mebel itu ada di pinggir jalan, di mana ya jalan yang sering dilewati oleh orang-orang. Kapasitas produk itu dari usaha mebel Al-Hikam itu sendiri itu memproduksi barang sesuai dengan permintaan konsumen, yaitu jika konsumen tersebut meminta suatu barang dan mereka memberikan DP atau uang muka sebelumnya, maka baru usaha mebel itu sendiri dapat memproduksinya. Karena seperti yang saya katakan di awal bahwa mebel ini menggunakan sistem just in time, yaitu tidak melebihkan lot, tidak juga memproduksi barang sesuai jika tidak ada permintaan, dan juga pengiriman yang tepat waktu. Lokasi dari mebel ini sendiri seperti yang saya katakan adalah lokasi yang kurang strategis, di mana mebel ini terdapat pada desa terpencil atau desa bisa kita katakan desa yang pelosok, jadi tidak mendekati kota sama sekali. Jadi seperti itu. Sumber daya manusia yang ada pada usaha ini bisa dikatakan tidak banyak, tapi tidak bisa dikatakan juga sedikit, karena seperti yang saya katakan lagi bahwa lokasinya itu terdapat di desa terpencil, di mana lokasi itu sendiri kurang strategis untuk pemasaran produk dan segala macamnya. Dan juga usaha ini termasuk usaha yang berkembang pada desa itu, karena pada awal mulanya sendiri, kembali ke sejarahnya, bahwa usaha ini hanya dikelola oleh keluarga, tidak ada karyawan, hanya keluarga saja. Jadi keluarga yang membuat produk-produknya. Seiring berkembangnya tahun, bertambahnya tahun, baru merekrut karyawan hingga saat ini karyawannya terdapat 27 orang. Yang mana keluarga keluarga itu sendiri hanya terdiri dari 5 orang laki-laki, yaitu 4 anak laki-laki dari Pak Sakri dan 1 menantunya. Dan juga sumber daya manusia pada usaha mebel ini sendiri merupakan sumber daya manusia yang multifungsi, yaitu mereka semuanya itu sama-sama bisa dalam menjalankan usaha mebel itu sendiri, yaitu misalkan dalam usaha mebel terdapat yang namanya tukang gergaji, tukang poles dan segala macamnya. Mereka sama-sama bisa melakukannya tanpa harus membaginya secara divisi, secara kelompok. Letak fasilitas sendiri pada usaha mebel Al-Hikam ini adalah tata letak fasilitas yang lumayan strategis, walaupun lokasinya tidak strategis. Karena apa? Karena mereka memiliki ruang-ruang tertentu di mana ada ruang untuk barang yang memang sudah jadi, ada ruang di mana proses pembuatan itu sendiri, dan ada ruang di mana untuk santai, chilling bersama karyawan dan lain. Dan juga ada di depan usaha itu sendiri terdapat yang namanya rumah makan atau warung, sehingga itu bisa memudahkan para karyawan atau pekerja di usaha mebel itu untuk mengkonsumsi makanan atau untuk istirahat, ngopi-ngopi dan segala macamnya. Baiklah, itu sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan karena saya juga dalam proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.